kemarin saja kita mau masuk dalam kawasan industri itu sangat terbatas, dibatasi. Oh, bahkan ketua DPRD pun Kami dibatasi, nggak bisa masuk. Di Morowali ini ada 2 bandara. Pertama, satu bandara pemerintah punya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Morowali. namanya Bandara Maleo Morowali. Maleo. Iya. Yang kedua, bandara dari pihak perusahaan itu sendiri pakai PT IMIP. Kemarin sempat terjadi IMIP itu Indonesia Morowali Industrial Park. Iya, benar. Ya, kawasan industri Kawasan Morowali. industri. Iya. Kami sangat kaget kemarin yang semestinya persoalan ini sudah lama terjadi. Ya. Semenjak mulai pembangunan bandara pemerintah, sejak masa Bupati Pak Anwar Hafid, Tahun berapa, Pak? Anwar Hafid menjabat masih 2007, periode pertama, masuk periode kedua 2012, 13 sampai 2015 kemarin terakhir. Oh ya, jadi di Menjabat. zaman beliau itulah ya Iya, dibangun Bandara Maleo. betul, dibangun bandara Maleo tersebut. Terus kalau yang IMIP Yang dibangunnya ini dibangunnya pada saat Bupati Bapak Taslim dan pemerintahannya saat waktu itu sudah ketua DPRD juga. Oh, jadi di Iya. antara 2014 ke 2019 lah ya Ya, proses pembangunan proses pembangunan ya Bandara IMIP. Jadi sempat kami mempertanyakan ke pihak manajemen maupun pihak pemerintah provinsi waktu itu bahwa kenapa terjadi dualisme pembangunan bandara di wilayah Morowali. Kenapa tidak kita fokus saja pada satu bandara sebagai sentral transportasi udara kita, gitu. Sehingga mempermudah baik dari segi pengawasannya maupun segi kita dapat pendapatan asli daerah kita, sehingga terkontrol, gitu. Sehingga hari ini kemarin kami sempat protes ke pihak perusahaan IMIP sendiri maupun pemerintah provinsi, itu kenapa lagi diberikan ruang itu untuk pembangunan bandara di kawasan industri di IMIP itu. di IMIP itu. Di tahun 2017 tadi ya. Iya, betul. Ya. Itu. Kalau boleh tahu Pak, kita kan mungkin apalagi masyarakat yang di luar Iya. Morowali ya, kan tidak tahu. Kira-kira kalau dari sentral apa namanya di mana banyak penduduk, Iya. itu Maleo itu sejauh apa dan IMIP itu sejauh mana? Iya. Apakah kalau seandainya si IMIP ini memakai Maleo terlalu jauh gitu misalnya? Karena situasi geografi Morowali ini sangat kecil. Dari ujung perbatasan Morowali Utara dan Morowali ke perbatasan Sulawesi Tenggara itu bisa ditempuh cuma 2-3 jaman gitu, dengan darat. Berarti ngapain punya 2 bandara ya? Ya, itu dia kami pertanyakan. Sehingga kami Atau melihat udah terlalu penuh? Bandara Maleo itu udah sampai 70 penerbangan sehari misalnya? oh, enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Sehingga kami meminta kepada pihak PT IMIP, kita fokus saja itu di Maleo untuk penambahan runway, perluasan kawasan bandara tersebut. Nggak usah lagi kita membangun bandara di dalam kawasan industri tersebut. Ya. Karena apa? Kemarin saja kita mau masuk dalam kawasan industri itu sangat terbatas, dibatasi. Oh, bahkan ketua DPRD pun Kami dibatasi, nggak bisa masuk. Ini membuat kami pertanyaan besar di situ. Sehingga kami melakukan protes secara aturan yang ada, itu bahwa fasilitas bandara yang dibangun oleh IMIP itu kenapa tidak bisa digunakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Oh. Itu. Emangnya di tempat lain ada Pak bandara yang dibangun oleh perusahaan bisa dipakai oleh masyarakat? Nggak pernah itu, nggak ada itu. Itu jarang kita temukan. Belum Mungkin pernah ada ya? Iya. pernah. Oh, Itu. gitu. Berarti memang ada tujuannya sendiri dia membuat itu ya? Ya. Tapi Itu. sebesar apa sih biasanya pesawat-pesawat yang melewati bandara itu? Iya. Yang mendarat di bandara IMIP ini itu pesawat Airbus, Boeing. Wih, gila. Gitu. Iya. Wow. Berarti memang bandaranya memang betul-betul luas ya. Iya. Kalau sudah manfaatkan untuk pesawat yang setara Airbus Iya. dan Boeing, itu saya pikir runway-nya sangat besar. Ya, panjang. ratusan penumpang lah. Ratusan setiap Iya. pesawat. Kalau oke Dan satu hari bisa berapa? Berapa kali penerbangan? Kalau kami lihat itu penerbangan setiap hari itu yang turun di IMIP itu paling kurang 3-4 penerbangan. Padahal nggak ada orang yang diangkut. Nggak ada. Itu nggak diangkut. Pak Janes bilang begitu? Masa Airbus itu kan berapa ton itu yang buatannya itu? Wah, ini Kalau lain pesawat lagi. kecil terlalu boros. Bukan Iya. penumpang seperti Bapak bilang ini, kalau memang tiap ada 4 kali penerbangan tiap hari tiap malam itu begitu, berarti ada ahli tambang yang dibawa. Bukan Pesawat orang. tambang dibawa? Ya jelas dong, siapa mau sampai Naik 4 kali? pesawat? Loh, ya kenapa sih? Memang di iklannya nggak mahal. Oh iya juga. Nah,
Wah, ini teori baru ya. Bukan teori Nah, baru. Tolong ini PT ini. Logika saya, kalau sampai keterangan Bapak ini mengatakan penerbangan di situ 4 kali 1 hari, ada sampai malam pun, itu berarti apa yang diatur bukan masyarakat. Sementara imigrasi pun di situ nggak ada, bea cukai pun nggak ada, berarti benda apa ini hasil apa ini doang, hasil tambang itu jelas sudah ketahuan kok, analisa saya. Cuman Ya. harus ke situ. Oke, Ya, lanjut Pak. nanti kita Ya. lihat ya. Karena memang kalau ngangkut barang nggak perlu imigrasi. Ya, Bea cukai, Itu juga aja perlu. ya, itu juga lanjut. kami pertanyakan juga. Ya, Kenapa bandara di IMIP nggak melibatkan pemerintah, ya. baik dari imigrasinya maupun bea cukainya? Sehingga kami melihat dengan hadirnya pesawat yang landing di situ setara Airbus, Boeing, setiap saat, setiap hari, itu yang diangkut apa sih? Itu jadi pertanyaan besar bagi kami sebagai masyarakat dan pemerintah hari ini. Hasil dari Monowari apa? Monowari. Apakah mengangkut mungkin Nikel. atau pasti. membawa tenaga kerja asing yang ilegal, Udah. ataukah hal-hal yang lain? Sehingga di sini perlu pemerintah hadir, dan saya setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertahanan hari ini, Pak Safri Safri Samsudin. Samsudin, Yang sidak ke sana dan ya. sidak langsung, kami sangat setuju Bang. Gitu. Sehingga apa yang selama ini terjadi bisa terungkap di permukaan. Hmm. Gitu.